A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni hal-hal yang terjadi akan kemunculan Imam Mahdi. Seputar Imam Mahdi menarik banyak perhatian para cendekiawan dan pemikir muslim sepanjang zaman. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Yusuf bin Yahya Al-Maqdisi, serta At-Tuwajiri, Ismail Al-Muqaddam, dan para ulama lainnya telah membahas panjang lebar siapa itu Imam Mahdi. Tema Al-Mahdi ini ternyata bukan saja banyak menarik minat para ulama, akan tetapi orang-orang pun banyak yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Al-Bastawi dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntashar menukil setidaknya sudah belasan bahkan puluhan orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Tujuan pengakuan tersebut menurut beliau adalah untuk mendapat respon dari umat, karena memang tak dinafikan Al-Mahdi adalah pemimpin akhir zaman yang semua kaum muslimin wajib untuk membaiatnya. Perihal ini Rasulullah bersabda dari Abu Asma Ar-Rahabi dari Tauban, dia berkata, Rasulullah bersabda, kelak 3 orang akan berperang di dekat perbendaharaan kalian, yaitu Ka'bah, dan semuanya adalah anak khalifah, dan tidak ada yang menang melainkan 1 orang. Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur. Mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Jika kalian melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya walaupun sambil merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah, yakni Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemunculan Al-Mahdi sebagai pemimpin kaum muslimin suatu keniscayaan, karena 10 tanda kiamat besar tak akan terjadi sebelum kehadirannya. Namun tahun kemunculannya tidak seorang pun tahu, tapi yang jelas dia akan muncul di akhir zaman. Mengenai kemunculan tersebut, Rasulullah hanya menjelaskan tanda-tanda di dalam hadis-hadisnya. Di antara tanda-tanda tersebut ialah terjadinya kezaliman dan kejahatan di dunia selama 7 tahun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman, dan dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi tidak akan keluar hingga jiwa-jiwa yang tak berdosa terbunuh. Apabila jiwa-jiwa suci itu terbunuh, maka penduduk langit dan bumi marah atas kematian mereka. Lalu orang-orang yang mendatangi Al-Mahdi, mereka mengaraknya seperti seorang pengantin diarak kepada suaminya pada malam pesta pernikahannya. Musannif Abu Syaibah. Dari sekian banyak tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, ada satu di antara tanda-tanda tersebut yang harus diperhatikan dan dipahami secara serius
oleh seorang cendekiawan agar tidak salah dalam memahami literatur tentang topik tersebut. Perihal ini Rasulullah bersabda, "Wahai anak-anak Adam, apabila engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Pada saat itu hari kiamat lebih dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kepalaku." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas dijelaskan oleh hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Dia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan keguncangan di antara manusia." Hadis riwayat Ahmad. Maka pertanda munculnya Imam Mahdi adalah terjadi goncangan gempa dan perselisihan antar manusia. Maka sebelum terjadi gempa dan juga perselisihan akan diawali dengan tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Kenapa khilafah harus di Baitul Maqdis? Ya, karena Baitul Maqdis merupakan benteng terakhir kaum muslimin. Selain itu, kota Madinah menuju fase kehancuran. Perihal ini Rasulullah bersabda dari Malik bin Yukhamir dari Mu'ad bin Jabal. Dia berkata, Rasulullah bersabda, "Ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal." Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Ismail Al-Muqaddam dalam Fiqih Asyrati As-Sa'ah menggarisbawahi bahwa Imam Mahdi tidak akan muncul bila khilafah belum tegak di Baitul Maqdis. Khilafah tidak akan tegak jika Baitul Maqdis masih terjajah. Maka bagi beliau, kemerdekaan Baitul Maqdis suatu keharusan sebelum fase Al-Mahdi. Lebih jauh, beliau menukil perkataan Syekh Said Hawa, negeri kaum Yahudi sekarang ini, yakni Israel, akan berakhir. Berakhirnya itu bukan setelah Nabi Isa alaihissalam turun. Jadi, sikap para ulama dalam menyikapi kemunculan Imam Mahdi sangatlah jelas, yaitu diawali dengan munculnya beberapa tanda, dan di antara tanda-tanda tersebut dialah tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Maka oleh karenanya sungguh tidak beribawa jika kita mengatakan kemunculan Imam Mahdi tanpa menyebutkan semua tanda-tanda tersebut, atau sangat tidak menjaga amanah ilmiah dengan hanya mengambil sepotong-sepotong hadis saja. Hamam bin Abdurrahim dan Muhammad Hamam menyebutkan mengkaji hadis-hadis akhir zaman haruslah dikomparasikan terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan, karena hal itu akan menimbulkan kesalahan. Bahkan bukan itu saja, tanpa merujuk ke hadis-hadis Nabi dan pemahaman ulama bisa saja menyebabkan pemahaman keliru yang kemudian menimbulkan kesesatan. Bahkan ahli hikmah pernah berkata, "Man ana laulakum," siapalah saya ini kalau bukan karena mereka. Maksudnya, siapalah kita kalau bukan karena ilmu dari para ulama terdahulu. Sobat beriman,
Demikianlah pembahasan singkat mengenai Imam Mahdi. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.